Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Masjid Rawdatul Amilin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Sungguh nikmat yang Allah berikan ini sangat banyak, dan kita berharap, berusaha mensyukuri nikmat yang telah ada ini, sehingga nanti Allah tambahkan lagi nikmat untuk kita. Nikmat iman yang ada di dalam dada kita, kita jaga sampai akhir hayat kita. Nikmat ibadah yang kita lakukan, kita istiqomah insyaallah. Nikmat sehat badan, kita jaga dengan olahraga dan makanan yang baik untuk tubuh kita. Dan nikmat aman, nyaman, damai, sehingga kita bisa bekerja dengan baik, bisa beribadah dengan nyaman, berkeluarga dengan penuh kedamaian. Ini nikmat yang besar dari Allah, yang saat ini mungkin tidak dirasakan oleh sebahagian saudara kita seperti di Palestina. Masya Allah, keadaan di sana sungguh sangat rumit, sungguh sangat mengenaskan, tapi dunia diam. Ini yang terjadi, dan kita juga suarakan, kita tidak diam. Doa kita untuk saudara-saudara kita. Tapi di balik itu, bukankah ini seharusnya menjadi pengingat untuk kita bahwa kita di Indonesia ini hidup dengan penuh kedamaian? Maka kita harus betul-betul bersyukur begitu. Jangan karena nikmat ini sudah banyak malah membuat kita lalai, lupa. Makin malas kita ibadah, makin malas kita mengaji. Seandainya nanti suatu saat gantian di tempat kita yang kejadian, Allah cabut nikmat damai tadi, bagaimana? Kita akan mengatakan, oh seandainya aman, saya mudah ke masjid. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dulu saya mungkin salah satu dari banyak orang yang pernah merasakan bagaimana tidak nyaman dan damainya di Aceh tahun 98, 99 ya, ketika ada GAM dulu itu. Tidak nyaman Bapak Ibu sekalian, mau ke masjid tidak berani kita, Pak. Subuh tidak ada yang berani keluar ke masjid, subuh kosong masjid itu. Kenapa? Tidak ada yang berani keluar. Dulu orang menanti-nanti, subhanallah. Ketika ada COVID, ya, na'udzubillah, datang COVID, mau kita ke masjid dilarang, tidak bisa. Kita meronta-ronta, marah, protes. Selesai COVID, tidak juga ramai masjid itu kan. Nah, jadi kita ini memang kadang imannya hanya di mulut saja Bapak Ibu sekalian, sampai ke hati dia. Adapun iman di hati dia ya, tipis betul, setipis kulit bawang. Tapi begitupun kita yang Allah berikan nikmat seperti ini, teruslah berusaha menjaga nikmat iman kita, amal kita. Mudah-mudahan Allah sampaikanlah niat kita sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau. Kembali kita lanjutkan kaji kita, kaji Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Kita masih melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang masalah syurbul khamar, yaitu meminum khamar. Apa itu khamar? Segala sesuatu yang menghilangkan akal, itu namanya khamar. Baik itu minuman, baik itu makanan, ataupun gas. Kalau sekarang sudah canggih, ada gas ya, yang bisa bikin mabuk, bisa bikin hilang akal, bisa bikin fly ya gitu. Nah ini semua masuk ke dalam kategori khamar.
Karena maksud dari khamar enggak terbatas hanya pada bir, pada minuman beralkohol, dia banyak. Pokoknya segala sesuatu yang menghilangkan akal, tidak dapat kita berpikir dengan jernih, baik itu makanan, minuman, ataupun gas, ataupun mungkin suntikan, maka itu masuk ke dalam kategori khamar. Dan khamar ini haram dan merupakan bagian dari dosa besar. Baik, kemudian kita sampai pada bagian dzikru man lu'ina fil khamri. Pembahasan di siapa saja yang dilaknat terkait dengan masalah khamar. Rawa Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lu'inatil khamru, dilaknat al-khamar itu bi'ainiha, pada zatnya. Jadi khamar itu memang zatnya sudah dilaknat. Jadi kalau kita menyimpan satu benda yang dilaknat, maka jauhlah pula rahmat gitu. Rahmat dan laknatnya tak bertemu deh Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa ketemu antara laknat dengan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah, laknat itu adalah kemarahannya Allah. Jadi kita menyimpan khamar saja, kita simpan barang, saya tidak minum Ustaz. Iya, tapi Anda menyimpan khamar itu. Khamar itu bi'ainiha, zatnya itu dilaknat oleh Allah. Zatnya Allah laknat. Ketika benda itu ada di rumah kita, maka rumah kita jauh dari rahmat Allah. Barang haram itu ada di mobil kita jauh dari rahmat Allah. Ya. Maka Nabi sebutkan pertama bi'ainiha, zatnya itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyaribuha, tentu ya, yang meminumnya, siapa yang meminum khamar, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat oleh Allah, maka dia jauh dari rahmat Allah. Orang yang berada di dalam keadaan sakar, dalam keadaan mabuk, ini jauh dari rahmat Allah. Maka orang yang mati dalam keadaan mabuk, maka kondisinya mati dalam keadaan yang su'ul khotimah. Mati dalam seburuk-buruk kematian. Nah, ini yang ditakutkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Dosa itu kalau kita bertaubat, maka insya Allah akan diampunkan oleh Allah. Semua dosa akan diampunkan kalau kita memang sungguh-sungguh bertaubat. Nah, orang yang minum khamar, ini efeknya lama. Kalau kita mencuri, sadar kita, astagfirullah saya sudah mencuri, astagfirullah saya membunuh, astagfirullah saya berzina. Kan sudah selesai itu. Sudah selesai dia. Sedetik itu terjadi, sedetik itu kita sadar, maka ya sudah, kita bisa bertaubat kepada Allah. Tapi orang yang minum khamar, mabuk dia, ini efeknya panjang, bisa berjam-jam efeknya. Maka selama itu pula dia tidak akan bisa bertaubat kepada Allah. Bagaimana orang mabuk mau bertaubat? Nggak ada ceritanya orang mabuk taubat. Ya. Nggak diterima taubat orang yang mabuk itu, karena bertaubat dibutuhkan kesadaran penuh. Maka salah satu hal yang paling berbahaya dari khamar adalah mengantarkan seseorang pada kematian yang su'ul khotimah. Ini yang paling mengerikan. Tidak ada Pak yang lebih mengerikan daripada mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Karena banyak orang yang di dalam kehidupan dunianya nampaknya bagus, nampaknya baik, nampaknya alim, nampaknya soleh, tapi matinya terhina. Itu banyak. Dan sebaliknya ada orang yang nampaknya terhina, nampaknya dia pakaiannya tak baik, pakaiannya, tapi mati dalam keadaan yang mulia, husnul khotimah. Jadi yang paling menentukan kehidupan kita ini bukan lagi masih hidup sebenarnya, tapi yang akhir. Ya. Yang akhir itu yang paling menentukan. Ya. Ini yang paling ditakutkan oleh para ulama, itu bukan masalah dosa-dosanya, bukan, tapi kematian yang su'ul
khotimah. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari itu kan ada dua sebenarnya, innamal a'malu binniyat, kemudian innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya segala amal dimulai dari niat. Dalam hadis Bukhari disebutkan sesungguhnya amal tergantung pada akhirnya. Akhirnya, amal kita ini tergantung pada akhirnya. Kalau amal kita ini tidak mengantarkan kita kepada husnul khotimah, rugi kita, benar-benar rugi. Serugi-ruginya manusia. Tapi nanti di akhir kita baru tahu. Nah, orang yang minum khamar ini subhanallah. Gimana dia bisa? Karena kan banyak orang yang mati dalam keadaan mabuk, Pak. Overdosis, ya, narkoba, banyak yang overdosis, OD istilahnya. Banyak yang mati. Itu mati seburuk-buruk kematian. Ada yang mabuk, terpeleset, masuk paret, kena kepalanya, mati. Mati dalam seburuk-buruk keadaan. Mabuk-mabukan, pulang dari klub malam, bawa mobil, nabrak, mati. Ya sama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka orang yang salah satu yang dilaknat Allah adalah orang yang meminum khamar. Jadi yang dilaknat dari khamar itu pertama bendanya, zatnya, khamarnya itu dilaknat. Kemudian yang meminumnya. Lalu yang ketiga saqiha. Apa itu saqiha? Orang yang menuang, pelayan di satu tempat yang mana di tempat itu menghidangkan, menyajikan minuman keras, khamar. Dia tidak minum, dia tidak nyimpan, dia tukang nuang aja, pelayan. Pelayan-pelayannya itu kena laknat oleh Allah. Jadi tidak bisa beralasan saya butuh uang, Ustaz. Pekerjaan sekarang susah. Memang ya cari pekerjaan yang mentereng susah lah, tapi pekerjaan yang biasa-biasa masih banyak kok. Masih banyak. Saya pernah ketemu orang, dia itu berhenti dari pekerjaan lamanya, tak usah disebut pekerjaan lamanya apa, dia berhenti, Pak. Dan dia itu datang ke rumah-rumah menawarkan jasa potong rumput. Coba bayangkan. Potong rumput. Ya. Berapa dia bayar? Seikhlasnya katanya. Coba bayangkan. Masih ada kok pekerjaan yang halal yang bisa dilakukan. Mungkin tak banyak, 25.000, 30.000 satu rumah. Kalau memang dia ikhlas, benar-benar ikhlas mencari yang halal, 3 rumah ada berapa? 100.000 kan? Kalikan 30 hari, ada berapa? 3 juta juga kan? Udah hampir sama dengan UMR Kota Pekanbaru kan? Jadi sebenarnya tidak ada alasan orang mengatakan saya susah cari pekerjaan, lalu saya harus melamar pekerjaan ini menjadi pelayan di tempat maksiat, pelayan di tempat di mana disajikan di sana khamar. Tidak ada alasan. Maka Nabi sudah mengatakan bahkan yang menuangkannya itu kelak laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali tidak masuk akal kalau orang mengatakan saya tidak bisa, Ustaz. Saya terpaksa untuk bekerja. Tidak ada yang terpaksa bekerja dan bermaksiat. Masih banyak. Hanya saja orang gengsi, orang tak mau, orang memandang rendah. Nah ini. Tapi kalau mau cari yang halal, insya Allah Allah bantu. Insya Allah Allah bantu. Waba'iha. Orang yang menjualnya tentu. Dia tidak minum, dia tidak pakai, dia tidak menuangkannya, dia nggak buka tempatnya, tapi dia jual. Dia jual aja. Ya, lumayan Ustaz. Ya, ambil barang, tolak barang, dapat untung. Ya, sama. Orang yang menjualnya itu juga kena laknat. Ya. Ustaz, saya tidak nyimpan barangnya, Ustaz. Saya cuma sebagai apa aja, Ustaz, perantara aja, Ustaz. Masukkan barang, itu udah ada yang beli di sana, Ustaz. Sama. Kan dia jual. Tetap namanya jual. Dan itu orang yang kena laknat. Ya. Wa mubta'aha, orang yang tadi yang menjual, sekarang yang membelinya tentu yang beli. Siapa yang beli? Nah, ini juga. Siapapun yang beli ini kena. Ya. Disuruhlah si anak, nak belikan dulu ke sana. Apa itu ada anggur merah di sana.
Iya Pak, nah, sisanya kembaliannya kau ambil aja. Anak-anaknya kena laknat. Nah ini berarti memang orang tuanya ini orang tua terlaknat, ini masalah anaknya ini suruh beli. Titip sama kawan, sama. Ya, misal ada kawan yang berangkat ke Eropa misalnya. Nah di sana ada khamar yang enak sekali katanya. Titiplah ya. Saya nggak minum khamar, enggak, titip aja, beli aja di sana. Saya kirim uangnya. Dia beli aja, tapi dia juga kena laknat. Coba bayangkan itu. Dia nggak minum, dia nggak pakai, dia bukan jual, dia dititipi sama kawannya. Tapi ketika dia beli maka dia kena laknat. Coba bayangkan khamar itu bagaimana parahnya. Ya. Bahkan orang yang hanya sekedar membelinya, dititipin saja itu juga kena laknat. Wa asiruha, yang memerahnya. Ini orang kerja di pabrik khamar. Ya, kerja di pabrik khamar yang memerah itu. Kalau zaman dulu kan khamar biasanya dari anggur kan diperas. Ya. Kalau di zaman sekarang mungkin yang memerasnya itu mesin. Tapi yang mengoperasikannya manusia. Artinya orang yang bekerja di pabrik khamar itu satu pabrik itu semua kena laknat. Oh, Ustaz, itu besar Ustaz, pajaknya besar. Iya, ya semuanya itu. Semuanya itu kena laknat. Yang kedelapan, wa mu'tasiruha, orang yang minta untuk diperaskan. Jadi zaman dulu ada ini pabriknya, datang orang tolong peraskanlah. Yang tukang merasnya kena laknat, orang yang minta tolong diperaskan juga kena laknat. Coba bayangkan, ini kena semua ini, ya, berentet kemana-mana. Siapapun yang bersinggungan dengan khamar kena laknat. Wahamiluha, orang yang membawanya. Orang yang membawanya ini mungkin istilah sekarang apa ya, kurirnya. Jadi jangan ada yang beralasan cuma kurir aja, Ustaz. Ya, kurir banyak tuh di lapas sana tuh. Banyak tuh. Kurir narkoba. Ya, ibu-ibu. Oh, saya kan ngisi juga di dalam situ. Ibu-ibu masih muda lagi, ibu-ibu muda biasanya, anak satu. Mereka nggak jual, mereka kurir saja, mereka ngantar saja. Dan mereka tahu itu khamar, itu narkoba, barang mereka tahu. Kenapa mereka milih itu? Karena uangnya besar, ongkosnya besar. Sekali ngantar berapa? Banyak. Itu makanya dalam tujuh lapas. Subhanallah. Orang yang menjadi kurirnya pun itu kena laknat. Yang bawa. Ini parahnya nih khamar ini. Wal mahmulatu ilaihi, dan yang dibawakan kepadanya. Nah, ini biasanya apa namanya? Tadi kan supirnya ya, kurirnya, ini perusahaan transportasinya ini yang menyediakan itu. Aduh, kena juga. Dan yang terakhir, wa akilu samaniha, orang yang makan harganya. Siapa yang makan harganya? Ini yang paling banyak nih Pak. Ini yang paling banyak nih makan harganya ini. Coba bayangkan, ketika terjadi transaksi jual beli khamar, ada pajaknya enggak? Ada kan? Itulah yang makan tuh. Itulah yang makan itu. Oh, dalam transaksi lain-lain segala macamnya harus ada uang pelicin untuk oknum lah, untuk oknum ya, untuk oknum ini dan itu. Mereka makan dari situ kan. Itu kena laknat, kena laknat. Security-nya, security-nya juga. Dari mana mereka digaji? Dari hasil itu kan. Kena juga. Ngurus izinnya, sempatlah Pak RT ikut tanda tangan di sana, Pak RW tanda tangan. Enggak mungkin enggak dikasih itu tanda tangan kalau izin-izin begitu itu. Kalau izin kita pribadi ya lah, warga sama warga. Tapi kalau namanya usaha,
Nggak mungkin, nggak ada kan. Perkara boleh tak boleh lain cerita ya. Kalau dia ikut di sana, dia makan itu dari harganya, dari keuntungan itu, ini kan kena laknat. Siapapun yang terkait dengan khamar, maka dia kena laknat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka masalah khamar ini memang satu hal yang, kenapa dari dulu masalah khamar ini tidak selesai-selesai? Ya, yang pertama memang masalah khamar ini adalah masalah yang klasik. Di masa Nabi juga sahabat dulu itu ya sehari-hari mereka ya khamar gitu. Makanya pengharamannya itu sampai 3 tahap. Berat memang untuk masalah khamar ini. Tapi kalau terus digaungkan, kalau terus ada konsistensi, ada komitmen, terutama dari pucuk pimpinannya, maka selesai barang itu. Di masa Nabi, sahabat itu memang tukang minum khamar. Karena sudah jadi adat istiadat, setiap kali duduk harus ada khamar. Setiap kali majelis ada khamar. Ada pesta, ada khamar. Memang sudah kebiasaan. Nggak bisa nggak dihilangkan kebiasaan. Nggak bisa. Tapi bertahap turunnya ayat dan komitmen juga dari Nabi SAW terhadap kepada para sahabat. Masalahnya kenapa? Di tempat kita tidak hilang-hilang. Karena nggak ada komitmen. Kenapa nggak bisa ada komitmen? Karena mereka menyumbang pajak yang besar. Itu juga masalahnya, ini pajak yang besar. Pajak untuk pembangunan. Lupa. Atau tidak tahu bahwa harga dari khamar itu terlaknat. Mau Anda jadikan itu masjid, jadi masjid terlaknat. Apalagi untuk yang lain. Coba bayangkan. Untuk pembangunan, betul untuk pembangunan dari harta terlaknat. Nggak dapat barokah Allah. Itu yang membedakan pemikiran orang yang peduli dengan agama dengan yang tidak. Kalau orang yang tak peduli dengan agama, tak peduli dengan pengajian, pemikirannya hanya pemikiran dunia. Hitung-hitungannya ekonomis. Selagi masih menguntungkan, tak peduli itu harta halal, tak peduli harta haram. Selama saya tidak menggunakannya untuk pembangunan negara, pembangunan negeri, pembangunan daerah, boleh. Kenapa? Karena tak ada agama dalam dirinya, tak peduli dia. Dia tidak ngerti konsep barokah. Karena memang hidupnya tak barokah. Coba tunjukkan sama saya, Pak. Siapa pejabat yang barokah hidupnya? Tunjuk sama saya. Ayo, tunjuk sama saya. Siapa pejabatnya? Ayo kita lihat. Dia dan keluarganya. Ayo kita lihat. Barokah enggak hidupnya? Ada 1-2, coba lihat bagaimana kehidupannya. Kalau memang dia orang yang benar-benar menjaga, maka barokah. Tapi kalau enggak, tengoklah bagaimana. Ini kan sudah dibuktikan, gampang membuktikannya itu, nggak susah. Tapi kita nggak cerita tentang orang yang tidak beriman ya. Orang yang tidak beriman memang mereka hisabnya itu di akhirat sudah selesai. Ya, udah memang kesana mereka. Tapi kita bicara orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang Islam. Nah, maka kalaulah ada kesempatan Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki keadaan pemerintahan ke depannya, apakah dengan pemilu, dengan pilkada dan lain-lain. Orang mengaji jangan memilih orang yang tak peduli dengan agama. Itu berkali-kali para ulama ingatkan, tapi tak dengar juga. Ya, rasakanlah akibatnya. Kan? Memang begitu kan kondisinya. Nauzubillah. Maka kalau ada kesempatan untuk memilih, pilihlah orang yang peduli dengan agama. Seandainya pun nggak menang, nggak apa-apa. Ketika nanti dihisap oleh Allah, ya Allah, aku sudah berusaha memilih yang terbaik untuk agamaku, untuk negaraku.
Kalau memang takdir engkau tidak mengangkatnya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah angkat derajat sebagian orang, siapa yang dia sukai. Allah hinakan siapa yang terserah kepada Allah. Yang penting hisab kita sudah selesai, bahwa kita memilih orang yang peduli dengan agama. Nah, ini penting sekali. Wa hadisu Ibnu Abbas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan dari Ibnu Abbas beliau menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril alaihi salam. Aku didatangi Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innallaha la'anal khamra, sesungguhnya Allah melaknat khamar, wa asiraha, yang tukang memerahnya, wa mu'tasiraha, yang minta diperahkan khamarnya, wa ba'i'aha, orang yang menjualnya, wa mubta'aha, yang membelinya, wa syaribaha, yang meminumnya, wa akila samaniha, orang yang memakan harganya, wa hamilaha, orang yang membawanya, wa mahmulata ilaihi, dan yang dibawakan kepadanya, wa saqiha, dan orang yang menuangkannya, wa mustaqiha, dan orang yang minta dituangkan. Nauzubillah, semua nauzubillah, banyak betul yang kena. Kemudian an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha beliau berkata, ishtakat ibnatu li fanabadat laha fi kuzin. Pernah sekali waktu anak perempuannya sakit, maka minta diperahkan khamar. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Nabi Muhammad kepadaku, kemudian berkata, ma hadza ya Ummu Salamah, apa ini wahai Ummu Salamah? Fadzakartu lahu anna adawi bihi ibnati, aku menyebutkan khamar ini untuk jadi obat anak perempuanku. Faqala Rasulullah, maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala lam yaj'al, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan syifa'a ummati, penyembuh bagi umatku, fima harrama 'alaiha, dari sesuatu yang diharamkan olehnya. Nah, ini Pak, diharamkan apa? Allah tidak menjadikan obat bagi umatku, kata Nabi. Umat Nabi Muhammad, umat lain terserah, umat agama lain terserah, mungkin sembuh untuk dia, Pak. Karena jangankanlah kita bicara masalah ini ya, obat, Pak, obat. Sakit dua orang, sakitnya sama. Sakitnya sama, tapi ketika minum obat, satu sembuh, satu enggak. Satu cocok dengan obat ini, satu enggak. Kalau kita sebut misalnya merek, ada yang cocok dengan Panadol, ada yang cocok dengan Sanmol, kan begitu. Ada yang cocok dengan Oskadon, ada yang cocok dengan Dekolgen misalnya. Ada yang nggak bisa, Pak. Ini Pak, obat sakit kepalanya, tengok obatnya. Oh, saya nggak bisa ini, Pak. Ustaz, saya bisa Oskadon. Oskadon. Ini Panadol, Pak. Iya, Pak Ustaz. Nggak mempan Panadol, saya bisa Oskadon. Ada orang bahkan untuk obat sakit kepala saja cocok-cocokan, kan begitu. Nah, untuk hal seperti ini Nabi sudah sebutkan, untuk umatku, Allah tidak menjadikan untuk umatku satu obat yang mana obat itu dari sesuatu yang Allah haramkan. Jadi kalau kita berpikir, oh Ustaz, ada obat di sana Ustaz, tapi dari bahan babi Ustaz, halal apa haram? Haram. Untuk jadi obat, kalau di Amerika ini berhasil Ustaz. Yang di Amerika sana yang berhasil orang apa? Muslim atau bukan? Kan bukan. Di Indonesia kan bukan Muslim. Ya mungkin sembuh untuk mereka, Allah berikan itu untuk mereka. Tapi bagi umat Muslim tidak. Karena yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan adalah
Allah. Nah, ini kita pegang Pak, ini masalah akidah pula ini. Kalau kita yakin yang menyembuhkan sakit itu adalah obat, maka kita syirik. Karena yang menyembuhkan bukan obat. Obat hanyalah satu media menjadi wasilah. Yang menyembuhkannya adalah Allah. Allah bisa menyembuhkan kita dengan obat atau tanpa obat. Sekali waktu Pak, saya berangkat umroh tahun 2018 Pak. Saya ini ada penyakit amandel. Kalau minum air dingin, itu langsung demam, sakit tenggorokan. Memang begitu dia, kalau udah minum. 2 kali aja minum air dingin, demam saya. 2018 saya berangkat umroh. Saya udah niat, ya Allah, saya yakin dengan air Zam-Zam Pak. Saya ingat tuh di Masjid Nabawi Pak. Baru sampai saya ke Masjid Nabawi, sampai di Madinah, saya ke Masjid Nabawi, saya udah ngerasa agak-agak demam karena di sana kebetulan dikasih airnya agak dingin Pak. Saya minum, aduh agak agak enak badan saya. Sementara saya bawa jemaah. Ini kan gawat nih. Kalau pembimbingnya sakit, gimana jemaahnya kan begitu. Saya ke Masjid Nabawi Pak. Saya ambil botol kecil begini Pak, saya isi air Zam-Zam. Ya Allah, aku yakin air Zam-Zam ini adalah air yang Engkau berkahi ya Allah. Dan siapapun yang berdoa meminta dengan keberkahan dari air Zam-Zam ini, maka Engkau akan sembuhkan segala penyakitnya. Ya Allah, sembuhkanlah amandelku ini ya Allah. Minum. Isi lagi, padahal itu dingin Pak. Air Zam-Zamnya Zam-Zam yang dalam iglo itu kan dingin dia tuh. Dingin. Minum 1 botol, isi lagi, saya bawa sholat, minum lagi, 3 kali minum, besoknya sembuh Pak, sembuh. Dan semenjak itu, alhamdulillah jarang sekali saya amandelnya ini Pak. Minum air dingin sekali 2 kali nggak ada masalah. Tapi kalau udah 3 hari, 4 hari minum dingin terus baru demam. Tapi sehari 2 hari nggak apa-apa. Nggak ada pakai obat, pakai apa? Air Zam-Zam. Apakah air Zam-Zam itu obat? Air Zam-Zam apa? Air Zam-Zam. Tapi Allah bisa menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Maka jangan pernah kita meyakini bahwa yang menyembuhkan penyakit adalah obat, syirik kita. Maka kalaulah misal ada satu penyakit Pak, penyakit kencing batu Pak, Bapak tahu kencing batu ya. Salah satu obatnya apa kata orang? Minum bir hitam. Memang itu saya pernah kena sekali. Kawan saya bilang, Bang, katanya, aku belikan bir hitam ya. Saya bilang, apa? Bir hitam? Iya. Udah banyak sembuh Bang. Langsung hancur itu batunya itu. Saya bilang, enggak mau saya. Tidak akan saya minum itu khamar itu. Walaupun itu untuk obat, cari alternatif obat yang lain. Bagi saya ke rumah sakit, diobati dengan obat yang lain. Dikasih obat namanya, seingat saya namanya kalkurenal. Ya obat bukan khamar, obat biasa. Alhamdulillah sembuh juga. Anda harus pakai yang itu. Jadi kadang-kadang kita diuji Pak, diuji dengan khamar ini, dengan ini, obat ini, macam-macam. Na'udzubillah. Jangan kita sampai terpedaya. Maka saya ingat sekali pengalaman waktu umroh dulu. Kalaulah memang untuk penyakit harus minum obat, kenapa saya sembuh dengan air Zam-Zam? Ya. Kalau mau dibuat pun penelitian, tidak masuk di akal. Tapi itulah yang membedakan kita orang beriman dengan tidak beriman. Ya, makanya kalau ada yang berkesempatan berangkat haji, berangkat umroh, minum air Zam-Zam tuh puas-puaskan di sana minum Zam-Zam tuh Pak. Kawan saya baru pulang umroh, ya dia bilang apa? Gimana? Saya mandi air Zam-Zam. Ya, enggak pernah saya mandi air Zam-Zam, soalnya saya mandi air Zam-Zam. Kenapa? Saya niat dia dan niatnya ada sakitnya. Ya Allah sembuhkanlah, diminum, dimandikan ke tubuhnya. Ada juga begitu Pak. Dan banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahanlah, mohon doanya juga. Januari saya juga berangkat umroh lagi, bawa jamaah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu juga dimudahkan untuk berangkat ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Dzikru ahadits mutanawwi'ah warisu fil khamar. Wa min dzalika ma dzakarahu Abu Nuaim fil Hulyah an Abi Musa, dari Abu Musa qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi nabizin fi jurratin lahu nashish faqal idrabu bi hadzal ha'id fa inna hadza syarabun man la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sekali waktu ada orang membawakan nabiz itu air perasan anggur yang sudah khamar lah sebenarnya, itu sudah masuk ke arah khamar, dipersembahkan kepada Nabi, kasih kepada Nabi ya. Maka kata Nabi apa? Lemparkan ini ke dinding, kata Nabi. Sesungguhnya minuman ini adalah minuman untuk orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita yang beriman ini bersabar aja lah di dunia, tidak minum khamar, kita tidak ada masalah. Insya Allah orang yang tidak minum khamar di dunia, dia akan minum di akhirat nanti. Orang yang terbiasa minum khamar di dunia, maka di akhirat tak dapat lagi bagiannya. Padahal sebaik-baik minuman adalah minuman di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu dirahmati Allah, semoga Allah jaga kita, jaga keluarga kita dari khamar dan segala bentuknya, narkoba dan segala jenisnya termasuk khamar ya, dilindungi kita, karena kalau sudah kena susah sekali untuk menghindari, kalau sudah susah sekali untuk berhenti daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.